Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sambil menyaksikan video yang luar biasa tentang perjalanan kehidupan seorang maestro reward Indonesia, mentor miliarder Indonesia, saya masih menunggu teman-teman hadir hari ini di Laguna Spring Jogja. Yang kita tampilkan saat ini adalah video perjalanan seorang maestro reward Indonesia. Beliau adalah peraih reward terbesar dari Armina Reka Perdana. Dan hari ini juga sudah mencatatkan diri menjadi peraih reward terbesarnya Armina Daily. Bukan perjalanan yang mudah, tapi juga perjalanan yang tidak mudah untuk beliau sampai dengan titik saat ini. Keputusan-keputusan dalam kehidupannya menjadi latar belakang. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang luar biasa. So, kenapa saya menampilkan video ini? Oke, sambil menunggu teman-teman, kita saksikan videonya. Saya putarkan untuk Bapak Ibu semua. Dr. Andes Juli Irmayanto, beliau biasa dikenal, biasa dipanggil dengan SPL, Sang Super Leader. Perjalanan hidupnya di Armina Reka Perdana, kesuksesannya diawali dengan peraih reward 635 juta. Bersama sang istri menjadi 800 juta lebih, kemudian meningkat 3,2 miliar dan terus bertumbuh, terus bertambah. Ini adalah penyematan tanda plakat keberhasilan beliau, dan ini yang tertinggi 6,76 miliar. Sejarah tentu berulang, dan insya Allah Anda akan menyaksikan bagaimana perulangan sejarah kembali di Armina Daily. Dan saya sampaikan ini, hasilnya adalah banyak orang terduplikasi, banyak orang menyontoh kesuksesan beliau, sehingga lahirlah miliarder-miliarder baru dari Armina Reka Perdana. Kehidupan yang begitu susah, ya, akhirnya menjadi cerita sukses beliau. Inilah saat-saat Pak Juli Irmayanto menerima reward prestasi penghargaan di atas 4,5 miliar. Sebuah video yang tentu sangat menginspirasi Bapak Ibu semua, dan insya Allah ini adalah sebuah cerita yang akan menjadi latar belakang kita pembicaraan kita malam hari ini. So, kenapa saya juga di hari ini membuka kisahnya Pak Juli Irmayanto dengan sebuah buku di tangan saya ini. Dan saya skip dulu sebentar videonya. Buat Bapak Ibu yang hari ini hadir, sudah hampir 200 orang, luar biasa. Terima kasih, dan tentu penghargaan yang terbesar buat Bapak Ibu semua yang hari ini
hadir bersama saya di Laguna Spring Jogja. Oke, sebentar. Kita tampilkan apa sih materi hari ini dan apa hubungannya dengan apa yang saya tampilkan tadi. Yang materi hari ini kita akan bicara tentang kekuatan modeling ya. Dan kekuatan modeling itu harus ada contohnya. Alhamdulillah hari ini saya punya contoh yang luar biasa. Bincang-bincang kita tentang modeling kita akan mulai dari sekarang. Tentang siapa? Tentunya Bapak Ibu sudah kenal semua, tadi videonya sudah sekan, yaitu tentang seorang guru miliarder, mentor miliarder Indonesia, Dr. Andes Juli Irmayanto, penulis buku 1 tahun jadi miliarder. So, kenapa saya pegang buku ini? Karena memang buku inilah yang menjadi pedoman Bapak Ibu jika Bapak Ibu pengen sukses. Saya sapa dulu orang yang luar biasa di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses, sehat, bayar berkah. Kayaknya Pak Juli hari ini lebih semangat lagi dari hari-hari sebelumnya nih Pak Juli. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah babar. Pak Juli, saya sebelum membuka materi hari ini, saya ini dapat buku ini, saya sedikit kisah flashback dulu Pak Juli ya. Waktu buku ini terbit, kan waktu itu Pak Juli adakan acara peluncuran buku ya. Sebenarnya apa sih yang ada di dalam buku ini Pak Juli? Yang hubungannya dengan apa yang akan kita bahas malam ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para sahabat miliarder yang dirahmati Allah, para kekasih Allah, saya doakan buat sekalian, anak-anak soleh-solehah, suami istri semakin takwa, yang punya utang-utang tahun ini lunas, Allahu amin. Bisa umrah mengumrohkan, bisa haji menghajikan, setahun jadi miliarder, punya pendapatan pasif 100 juta per bulan, dan suatu saat kita bersatu di surganya Allah. Allahumma amin. Buku setahun miliarder ini Pak Lingga, yang menulis ada 3 wartawan senior dari El Sinta, Mas Cucu sama Mas Tendi, dan saya sendiri diwawancara. Itu lebih banyak ke pertama profil masa lalu saya yang susah banget, kemudian sampai jadi miliarder, terus kita kasih apa sih cara-caranya kalau pengen sukses jadi miliarder. Itu memang di launching langsung habis di Peninsula waktu itu ya. Iya. Langsung habis. Nyetak 2 kali. Ini belum direvisi lagi. Belum direvisi. Tapi bakal cetak lagi nih Pak Juli. Insya Allah. Tergantung Pak Ringga lah. Oke teman-teman, kenapa saya membuka dengan pertanyaan ini? Karena saya sudah baca buku ini hampir khatam Pak Juli, ya. Dan saya hari ini diberi kesempatan oleh Pak Juli untuk menggali ilmu yang luar biasa, namanya modeling. Modeling. Nah, kenapa saya mengajak teman-teman yang belum punya buku ini? Karena ternyata saya coba sedikit kulik Pak Juli. Ada kata-kata dari Tung Modeling bahwa salah satu cerita kunci sukses seseorang itu adalah memilih model dan memahami ceritanya. Kira-kira kayak gitu kan? Nah, nanti kita akan bahas itunya. Tapi sebelum itu saya mau tampilkan dulu. Ini ada jadwal kita ya. Ini udah hari keberapa ya Pak Juli ya? Udah yang ke-10 Pak Ringga. Ke-10 ya. Allahu Akbar. Berarti ada tinggal 3 kali lagi kita sampai puncak kehebatan kita hari ini. Oke, kembali kepada materi Pak Juli. Nah, kesuksesan Pak Juli kan diceritakan di buku ini luar biasa. Nanti kita tanya ya sama Pak Juli gimana cerita suksesnya. Nah, Pak Juli kalau boleh Ringga tanya ya. Ini kan ada plakat. Ini sebuah perjalanan yang saya pikir pasti nggak mudah Pak Juli. Dan gambaran ini buat saya ini adalah contoh. Contoh dari orang-orang sukses yang Pak Juli sudah bangun juga. Gitu. Nah, apa yang perlu kita lakukan ketika kita mau sukses? Dan apa sih maksud modeling itu sendiri Pak Juli? Model itu kan, model itu format, figur, contoh, modeling ya. Kalau di dalam ekonomi namanya meniru Pak, nyontek. Jadi gambar modelnya adalah mencontek, meniru. Berhenti nih. Jadi
usaha bisnis di networking itu kuncinya di kemampuan mencontek. Kemampuan mencontek. Kemampuan mencontek model mana yang dipilih Pak Lingga. Oke. Tadi kan ada Ibu Dian Ayu sama Dian Pak Ayu. Yogi, kemudian punya Bu Resmiyanti, Mia Molan, kemudian Bu Fateri, Pak Harun. Itu adalah model masa lalu. Model masa lalu. Kalau beliau melakukan duplikasi kembali pada model yang jadi panutannya, nanti hasilnya akan sama minimum. Oke. Model. Tapi kalau enggak ya nanti hasilnya akan beda. Oke. Jadi di bisnis jaringan itu memang Kekuatan model. Oke. Karena jaringan itu kan ada leadershipnya. Ada leadership Pak Juli. Leadership itu kan datang di awal waktu, pulang belakangan gitu. Tampilannya harus hati-hati. Saya pun sekarang kan agak bagus ya. Oke. Ini pakai model dulu nih. Oh, itu model dulu. Karena saya model yang saya setting adalah beliau ini. Presiden kita Bung Karno. Agak geser dikit ya. Sampai saya cari lukisannya, membuat sampai besar ini kan model. Saya kagum sama beliau, dia memimpin Indonesia 23 tahun. Dah. Dan sampai sebenarnya harum. Bayangkan 23 tahun membangun Indonesia. Ada kata-kata yang bagus, kirimlah 10 orang pemuda akan aku bangun Indonesia. Allahu Akbar. 10 orang saja. Jadi sebenarnya di jaringan itu sebenarnya nggak perlu banyak-banyak. Yang penting yang hebat mau ATM sama top skornya akan hebat. Saya kunci ini kata-katanya. Jadi di dunia jaringan itu sebenarnya tidak butuh orang banyak Pak Juli. Yang penting yang adalah kan follower. Oh, yang lain follower. Pengikut Ya. Yang penting 10 orang tadi mau menduplikasi apa yang dilakukan leader suksesnya. Oke Pak Juli. Harus 10, 3 aja oke kok. 3 juga oke. Misalnya yang sekarang makin ini, gampang ya bisnisnya. Misalnya yang sekarang ini kan tertinggi saya Bu Inggris, nomor 2 Bu Terani. Asal Bu Coy 100% sama saya, berarti nanti menghasilkan Bu Rani berikutnya. Allahu Akbar. Nomor 3-nya katakan Bu Novi. Bu Novi Pauline Bu Rani ke Pak Yuli sama. Pak Harun juga gitu. Yang lain nanti ikut ikuti. Tinggal teman-teman mau lari kenceng enggak? Nah, ini kan saya bikinkan materi. Bisnis networking adalah bisnis duplikasi, bisnis meniru Pak. Bisnis meniru. Bukan modifikasi. Nah, teman-teman kadang-kadang modifikasi, salah. Bapak ketika sekolah dulu pernah nyontek nggak? Oh, ya pernah sih Pak. Kalau nyontek dimodifikasi nggak? Enggak sih. Mesti kalau pas nyontek waktu Anda sekolah, nyontek tuh milih yang pinter banget atau biasa? Ayo. Yang pinter banget. Nah, kalau pinter plek toh. Betul. Malah kadang yang dicontek kita lebih bagus daripada yang contek. Iya. Karena kita bisa nyontek banyak hal. Iya, betul. Gitu. Betul. Yang dibeli ada meniru mencontek. Dan apa yang dibeli adalah model suksesnya, Pak. Model suksesnya. Nah, kita sepakat sukses itu adalah faktor teknis 10% dan HPS-nya 90%. Teknisnya 10%, HPS-nya 90%. Gitu. Jadi yang harus yang harus diduplikasi itu tidak harus teknisnya ya, karena teknisnya yang 10%. Bagusnya tetap semuanya Pak Juli. Tergantung kemampuan kita mengcopy pastanya. Oke. Berarti kalau boleh Ringga singkat kalau mau sukses di bisnis jaringan itu adalah kehebatan kita mencontek ya. Mencontek. Makanya harus butuh rendah hati. Oke. Makanya teman-teman semakin pinter biasanya nggak berhasil Pak Ringga, karena rendah hatinya nggak ada. Semakin pinter nggak berhasil. Wah ini kunci juga nih ya. Makanya rendah hati. Makanya yang S1, S2, S3 profesor biasanya lemah. Karena saya kok udah bisa. Malu mencontoh orang yang apalagi misalnya begini. Grupnya Bu Terani kan Bu Rani kan lulusan S3, SD, SMA. Lah kadang-kadang yang dokter, profesor S1 nggak mau contoh Bu Rani, anggap karena Bu Rani karena Bu Rani sebenarnya Bu Rani punya kekuatan besar. Misalnya contoh Bu Rani, mohon maaf Bu Rani ya. Pak Juli lanjut ke materi ini selanjutnya nih. Ya. Model sama dengan mentor atau suatu model pertama kan yang jadi percontohan. Yang terbaik model sekaligus mentor. Yang terbaik itu model itu sekaligus mentor. Karena mentor itu akan bisa bikin planning, doing, controllingnya. Kalau model kan sosok ya. Sosok nanti kita akan bedah sosok yang ditiru. Kita harus tahu riwayat hidupnya gimana, ceritanya gimana. Tadi kan kita contohin Pak Yuli itu zaman miskinnya gimana. Jangan lihat sekarangnya. Nah, ini figur leader, sosok leader yang terbukti teruji. Suatu saat akan jadi mentor ini. Mentornya tertingginya Pak. Mentor tertinggi. Guru besarnya lah.
Dan kemarin definisi mentor Pak Juli sudah katakan kepada kita nih ya bahwa definisi mentor itu adalah orang yang sudah melakukan, sudah terbukti dan teruji. Ya. Oke, jadi teman-teman yang hari ini mau bergabung dengan bisnis jaringan, pastikan di bisnis apapun yang kita jalankan itu harus ada mentor, bukan seorang konsultan, bukan seorang motivator. Kira-kira kayak gitu ya Pak Juli. Nah, sekarang ini printing nih. Oh, Kita tulis nih. Ini ilmu magnet rezeki. Setiap pikiran adalah doa Pak Ringa. ya. Jadi Pak Ringa itu kan pinter nih. Pikiran Bapak itu sebenarnya doa Pak. Hati-hati pikirannya jangan nggak fokus. Pikiran adalah doa dan semua doa dikabulkan oleh Allah. Baik yang positif maupun tidak positif. Baik yang positif maupun tidak positif. Iya. Pasti Dalam dikabulkan. bahasa Arabnya ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku kata Allah, pasti aku kabulkan. Oke. Gambarannya kayak gimana nih Pak Juli biar dibuka, klik. biar Adalah biar ini lebih jelas namanya ya? istilah law of projection gitu. Otak kita ini, Bapak sekalian punya otak kan sama. Otak kita itu adalah ada 2 juta informasi Pak Ringa per detik. Jadi otak kita itu merekam informasi apa saja per detik itu 2 juta informasi. 1 detik 2 juta informasi. Berarti kalau sehari itu 24 jam, Bapak Ibu tidurnya kurang, itu berarti mereka kan banyak. Kalau tidurnya dikit ya, tidurnya banyak berarti rekamannya kan dikit. Oke. Jadi kalau Pak nggak pernah tidur, ini merekam banyak nih. Oke? Ya, Nah, ya, ini ya. 2 juta informasi ini, 60 pikiran itu setiap hari, 60.000. Sorry Pak. Dari 2 juta informasi Terekam. ini 60.000 pikirannya Setiap terpancar. hari terpancar. Terpancar. Makanya kalau kita ada laptop, Pak Ringa kan ngetik di sana Iya, ini. di sini. Hasil yang di sini itu tergantung di sana. Oke. Klik. Terus itu tergantung pikiran Bapak kan. Iya, Bapak akan mengontrol ini kan tergantung pikiran Bapak. betul. Bapak tek sana. Nah, pikiran Bapak tergantung pikiran saya. Kan saya Oh, pembicaranya. ya, ya, ya. Oke. Oke. Nah, nasib kita ini jadi meter enggak tergantung pikiran. Pikiran apa? Hari ini saya doakan Bapak pikirannya minimal seperti saya. Allahu Akbar. Sip. Oke, saya mau tanya siapa yang siap jadi miliarder? Saya. Oke. Silakan tulis komennya ya, dan jangan lupa dibagikan kalau yang menjadi miliarder. Saya pengen menampilkan video. Ya. Yang video ini kalau saya diarahkan oleh Pak Juli ini adalah video tentang kalau tadi kan Pak Juli bilang kalau tidak salah tadi ya, model itu adalah tentang bagaimana seseorang itu bisa meniru. Apa yang ditiru? HPS-nya, begitu ya, Ya, Pak Juli. betul. Nah, saya punya contoh suatu sosok dari Pak Juli ini seperti apa sih sehingga Bapak Ibu dari video singkat ini bisa mengambil. Oke. Saya lihatkan dulu videonya ya. Ya. Law of projection. Law of projection. Nasib kita tergantung pikiran. Pikiran akan menjadi tindakan, tindakan akan menjadi kebiasaan, kebiasaan akan menjadi karakter, karakter menjadi nasib gitu. Ya Allah, yang sudah ngeliat 350 Pak Ringga. Oke, Pak. Subhanallah, saya doakan penjenengan semuanya semester ini jadi miliarder. 342 rata-rata 350. Ya Allah, selamat datang ya. Kita nggak sebut satu persatu ya. Salam Baitullah Allah Akbar. Lah, sekalian ini sambil Pak Ringga dengar biasanya materinya pas ini. Yang namanya nasib, Bapak Ibu jadi manajer enggak itu tergantung apa yang Bapak Ibu pikirkan hari ini dan terus menerus. Pikiran tergantung informasi yang diterima. Kalau hari ini Bapak Ibu sekalian menerima apa yang saya sampaikan dari pertemuan 1 sampai 10 ini terus didengarkan terus menerus, baik Bapak Ibu sambil tidur, sambil ngobrol, itu kan terekam nih. Nanti akan masuk dalam alam bawah sadar. 88% alam bawah itulah yang bekerja gitu loh. Itu akan pikiran akan menjadi tindakan, tindakan jadi kebiasaan, kebiasaan akan jadi karakter dan nasib gitu. Jadi sebetulnya sekalian ketika kita bicara modeling, model itu siapa yang ditiru, itu akan Bapak Ibu kalau modelnya yang dipilihnya tidak tepat,
Bapak Ibu karena hasilnya akan seperti modal tadi. Jadi sebaiknya gimana kalau Bapak pengen cari modal yang kira-kira Bapak Ibu tinggi hasilnya, kemudian Bapak Ibu cari kurikulum vitae-nya, kemudian cara kerjanya bagaimana, pikirannya bagaimana, mindsetnya gimana, tiru pol-polan. Apalagi sekarang dengan kita seminar di Facebook, dengan Zoom, insya Allah Bapak Ibu yang selalu duplikasi kami, rezekinya minimum seperti kami. Salam itulah Allah Akbar. Nah, kenapa Pak Rika? Sebentar Pak, ini kayaknya ada. Bapak sekalian, kalau Bapak sekalian apa yang ditiru oleh modeling itu? Hati, pikiran, sama sikap, itu intinya. Hati, memang Bapak Ibu tidak mungkin bisa niru saya hati kan? Karena hati itu sebenarnya kan ada di dalam tubuh. Di dalam tubuh kita tuh ada yang namanya segumpal daging. Kalau dagingnya baik, maka Bapak Ibu perilakunya akan baik. Kalau dagingnya tidak baik, perilakunya tidak baik. Nah, hati yang bahagia, hati yang penuh syukur, penuh ikhlas dan sabar, itu akan mempengaruhi pikiran yang baik, pikiran yang lurus, pikiran jauh ke depan. Pikiran yang lurus jauh ke depan akan mempengaruhi namanya tindakan. Tindakan terus-menerus akan menjadi kebiasaan menjadi karakter dan nasib. Itu alurnya. Makanya dalam setiap pertemuan kan selalu tanya, perlu pintar enggak? Sebenarnya memang betul kata enggak pintar. Yang penting menduplikasi siapa. Misalnya di kita ada duplikasinya, kalau di Madiun tertingginya Pak Harun Ar-Rasyid. Kalau Semarang Bu Edvia, kalau Kendal Bu Misdewi, kalau Gresik Bu Novi, Bu Eli, kalau Bandung Bu Ira, Bu Oneng, Jakarta Bu Fatirani, Bu Tri Syahrianti, kalau Bu Andin dari Pekanbaru, Jakarta ada Pak Yogi, di Semarang ada Bu Edvia sama Bu Mia Molan. Itu kira-kira model-model yang Mbak tiru. Nah, banyak orang tanya, kira-kira di Armenia Daily itu cepat sukses enggak? Cepat, karena apa? Orang yang masuk di Armenia Daily itu adalah mantan-mantan miliarder yang sudah punya pendapatan banyak banget. Oke. Ini ada satu cerita, boleh diceritakan dulu nih pengantarnya Pak Juli. Ini ada kisah apa yang ada di balik video ini kira-kira yang akan ya, ini beliau itu Pak Novi adalah salah satu model yang ada di beliau tinggal di Cirebon. Ya, beliau seorang perawat, rewardnya waktu itu udah ratusan juta. Kemudian ketika gerakan umrah bersama saya. Oh gitu. Nah, nanti ini kita lihat apa sih yang Bapak Ibu lihat? Apakah saya selalu dampingi model? Saya punya model juga. Oh, jadi Pak Jul walaupun sukses ini punya model. Modelnya adalah owner Armina. Oke. Kalau sekarang dirut Armina. Siap. Kalau saya nggak punya model, nanti saya gimana cara lakunya? Sebentar Pak Juli, sebelum saya ke video, ini ada kata-kata kunci yang harus kita kunci hari ini. Ternyata seorang yang sudah sukses pun harus punya model. Agar dia bisa lebih tinggi lagi. Betul. Oke, luar biasa. Model dalam pembicaraan mungkin saya dengan model Pak Nasrullah. Kalau ini misalnya tahun Semaringin dalam ilmunya ya Pak ya. Ada Pak Jamil Al-Zaini, siap. Ahli Permasa, model-model motivator. Oke. Itu karena ada model. Kita lihat nih siapa model Pak Juli yang dimaksud ya. Alhamdulillah hari ini kita berada di pesawat Lion Air untuk penerbangan umroh gerakan umroh 10.000 jemaah bersama Armina Reka Perdana. Alhamdulillah ditemani oleh Bapak SBL Pak Juli Irmanayanto. Pak Juli, sedikit ingin kami tanyakan, kiat sukses itu kalau menurut Bapak itu bagaimana? Jadi ya, sukses itu harus 3 hal. Harus semakin dekat sama Allah dan Rasulullah. Kemudian anak keluarga itu harus terjaga, punya akhlak yang luar biasa, soleh-solehah, dan punya amal jariah. Jadi Bunda Buril sebagai pemilik air mineral tahun 90, kenapa bisa dikasih karunia luar biasa dari jamaah yang mungkin dari 0 sampai ribuan? Itu kalau saya melihat ada kata saya namanya kualitas syukurnya luar biasa, kualitas ikhlasnya meningkat, dan kualitas sabarnya. Innallaha masaburin. Jadi sisnya Pak Ais, saya melihat Pak Novi pun sabarnya luar biasa. Amin. Sama-sama.
Amin, amin. Saya pun kalau nggak sabar nggak mungkin bersama Bunda Dipuri. Amin. Betul betul ya. Ya. Syukur ikhlas sabar. Iya. Orang yang syukur Itu tuh pasti yang luar biasa ilmunya tuh Pak. Gampang diucapin, sulit dikerjakan. ya Allah, title Allah nih. Oh ya bener sampai ke sini ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Pak Juli, ternyata Ya. seorang Pak Juli itu punya mentor Harus gitu ya. ada model. Model, punya model Ya, dan model. akhirnya itu membuat Pak Juli meraih apa yang menjadi keberhasilan Betul. kita. Jadi pesan buat teman-teman nih Pak Juli, selain daripada mentor itu sendiri, kan tadi ada 10%, ada 90%. Nah, yang digambarkan oleh kenapa Pak Juli memilihnya mentor itu Bunda Guril gitu. Ya pengalaman dari tahun 2010 saya melihat kalau yang saya kagumi beliau adalah beliau sangat rendah hati, sangat sederhana. Jadi yang dipakai itu mungkin saya lebih relax, kalau beliau sederhana banget. Itu nggak mudah. Oke. Kenapa saya pakai yang bagus? Karena saya kan jadi model. Kalau saya sederhana nanti nggak ada yang niru dong, gitu Pak. Betul ya? Nah, model dia sangat sederhana, sangat rendah hati, terus beliau dengan siapapun beliau selalu menjadi problem solver, memecahkan masalah. Oh. Ya, ada leader semua dikenal gitu. Itu dan beliau turun ke bawah. Mau turun ke bawah. Turun. Itu yang Mendampingi menjadi jamaah. Kalau di Mekah Madinah aja beliau pol-polan. Wah, luar biasa, nggak ada duanya kok beliau. Menggelitik nih Pak Juli. Kalau gitu sebenarnya kalau kita sudah punya seorang model, apa yang harus dilakukan? Ya ditiru toh. Ditiru. Hatinya, pikiran, sikapnya. Hati, pikiran, sikap. Dipol-polin kita polin. Oke. Lah kalau model di jaringan kita memang harus belajar, Pak Ringga. Siapa? Model jaringan mana yang kira-kira mungkin hasilnya seperti kita harapkan. Kalau nggak ada ya kita cari keilmuannya aja, model. Kan banyak di networking tuh Pak Ringga. Ya, siapa? Tapi kalau tidak cocok di dalam cara kerjanya, kita hanya nyari ambil sebagiannya aja modelnya Pak Ringga. Saya nggak perlu nyebut perusahaannya ya kan, nggak enak. Kan ini. Oke. Yang luar biasa kan kalau tadi Pak Juli bercerita tentang modeling, itu ada ini agak ini sebentar. Ini cerita model agak sok karena ruangannya baru. Ini ruang Nah, rapat. ini saya pengen cerita nih. Ini antara Pak Juli dengan Pak Harun Harun Ar-Rasyid, Ar-Rasyid. Nah, kan Ya. Pak Harun juga sebagai contoh tadi sudah gambarkan. Beliau juga model yang Oke. mungkin Wah, luar bagus biasa, bagus banget. Nah, ketika misalkan seseorang nih Pak Juli ada di bawah Pak Harun, apa yang harus dilakukan ketika ada dua model seperti ini? Gampang. Oh, gampang. Pak ya? Harun itu saya juga meniru beliau. Gayanya beliau tuh kalau bicara tuh kayak apa ya? Lucu, karismatik, guyu terus. Jadi itu tampilannya elegan gitu. Pokoknya dia tampilannya oke lah. Mesti orang seneng lah wajahnya beliau ini. Oh. Gitu kan? Nah, kemudian mitranya Pak Harun, modelnya langsung Pak Harun, terus ratingnya langsung Pak Yuli. Oh gitu. Ah. Efeknya apa sih Pak Juli? Kalau misalkan kan banyak nih teman-teman di jaringan gitu ya. Tiba-tiba dia punya modelnya adalah leadernya. Kayak Pak Harun kan leadernya. Kemudian tiba-tiba leadernya, mohon maaf nih Pak Juli, mengundurkan diri gitu loh dari jaringan. Ya melompat. Melompat Iya. aja. Oh gitu. Tapi baru nggak mungkin lompat. Oh iya. Maksud saya adalah beberapa kejadian. Kalau yang saya tempel biasanya memang ATM sama kami. Kalau enggak kita hidden biasanya. Oke. Karena berbahaya. Kalau dia nggak ATM biasanya kan belok beliau. Oke. Pasti kalau ada tertarik yang dia pergi. Itu Ya. otomatis gitu. Ya. Ekonomi begitu. Oke. Tertarik teman-teman, apa sih yang sebenarnya modelnya Pak Harun Ar-Rasyid ini? Kalau saya bicara tentang keyakinan, gimana keyakinan beliau? Kita saksikan videonya ya. Ya. Salam Baitullah, Allah Akbar. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rasulullah. Hari ini gerakan Umroh Akbar dengan jamaah ditakdirkan kami ketemu dengan sang miliarder Bapak Harun Ar-Rasyid dari Madiun. Ya Allah, takdirkan Pak Harun bisa tembus 21 miliar ya Allah, sehingga Madiun akan gemah rimah roh jinawi miliarder seperti Pak Harun Ar-Rasyid. Bacaan semakin jaya dan Harun yang beri banyak umat meninggal masuk surga. Salam Baitullah, Allah Akbar. Gimana Pak Harun perasaannya itu gerakan? Masya Allah, merinding, luar biasa. Ini gerakan terbesar di dunia. Ini bukti keberhasilan dari program solusi PT Arabina Reka Perdana.
subhanallah hari ini bukti ya 3.000 jamaah adalah sangat luar biasa dan semuanya berjalan dengan lancar. Harun ingat ya, pertama kali kita sebelah pas udah baju berapa tuh? Foto berdua. Waktu di Belum ya? belum Mana ya? Dan akhirnya sekarang udah ada banyak berapa? Insya Allah sebentar lagi 2,1 miliar Wow. dan yang satu 497,5. Amin. Saya sendiri hampir 27 miliar 5 tahun saya Pak Harun harus bisa. Amin. Ayo Harun ya. Ya, ini video ini kenapa saya tampilkan video ini? Karena kemarin-kemarin kan kita bicara tentang keyakinan, Oke. ya. Dan contoh model yang ada di Pak Harun adalah keyakinan yang dibangun oleh beliau. So teman-teman yang dari 380 Pak Juli yang hari ini hadir dan kita pengen tampilkan lagi satu contoh model. Kalau tadi Oke, kan boleh. leader Yang wanita ya? yang wanita. Nah, sekarang kita cantikkan pada wanitanya. Yes. Alhamdulillah. Bu Inggris pertama kali umroh tahun berapa Bu? Tahun 2011. Waktu itu kondisi keuangannya waktu itu gimana Mas? Maksudnya banyak utang, nggak punya duit, tapi berkat wasilaan mereka perdana bisa umroh sekeluarga 9 orang dalam waktu 3 bulan menjalankan hak usaha. Kalau bulan masih ingat umroh dulu dengan perusahaan lain ya? Iya. Tahun 2010 saya umroh bersama perusahaan lain, tapi subhanallah kenikmatan baru saya dapetin setelah bergabung sama Arvina Reka Perdana karena memang program solusinya yang membuat saya menikmati semuanya. Ini umroh yang kesekian kalinya, alhamdulillah. Terima kasih Arvina Reka Perdana. Mudah-mudahan kalau saya bisa, Bapak Ibu pun masih bisa melanjutkan ini. Apa yang menjadi kunci suksesnya Ibu Rani memperoleh reward hampir 8 miliar? ATM, amati, tiru, manut dari Bu Inggris dan Pak Juli. Nggak boleh ngeyel dulu kalau mau jadi miliarder. Insya Allah dengan mengikuti mereka, jejak kesuksesannya juga akan kita ikuti. Nah ini Bapak sekalian, kami sebenarnya nggak janji loh sama Pak Harun, Pak Ringga. Jadi di Baitullah sendiri kita pertemuannya memang satu rombongan, tapi tahu-tahu ketemu di Baitullah. Bu Inggris sama Bu Rani juga sama ketemu. Itu namanya satu sama terhubung. Kalau yang sering Bapak Ibu modelnya selalu dipepet gitu, hati pikiran nanti di Baitullah juga ketemu Pak Ringga. Itu modelnya begitu. Nah, caranya gimana Bapak? Modelnya akan masuk dalam diri kita. Saya nyarankan biasakan di handphone sini, misalnya gambarnya Pak Harun, Bu Rani, model saya gitu masuk gini. Biar alam bawah sadarnya isinya ke situ terus. Oke. Ini salah satu model lagi yang sering saya datangi adalah dari Kendal. Itu Mitra-mitra miliarder yang insya Allah Mas sukses, Dewi ini. sehat, kaya, berkah bersama dengan perusahaan Arvina Dewi. 1 tahun jadi miliarder dan tahun ini umroh mengumumkan. Haji mengajikan. Terima semua modal-modalnya. Tentunya sekali lagi bersama wasilah perusahaan Arvina Dewi. Tepuk tangan buat kita. Begini kan, beliau seorang guru SMP model benar loh. Wah, nggak ada capeknya. Itu Mas Dewi. Makanya Mas Dewi itu langsung rewardnya di Armenia dia langsung ngajir. Dan saya yakin nanti Mas Dewi Pak Ringga bisa tembus 1,1 miliar Pak Harun sama Bu Rani. Karena beliau sekarang panas bener ini. Salam itulah Allah Akbar. Yes. Sekalian itulah modeling. Nah, ketika kita sudah memilih siapa yang akan jadi model, resikonya kita harus selalu merendahkan hati, kemudian selalu meniru apa yang sudah dilakukan. Yang ditiru apa? Kebiasaannya, setiap hari apa, kebiasaan ibadahnya bagaimana, kebiasaan di dalam menghandle jamaah gimana, menghandle mitra bagaimana, termasuk kebiasaan makan yang baik, ya kan, termasuk hubungan dengan pasangan, sama anak, sama leader bagaimana. Dan biasanya para model yang rezekinya dasar, beliau itu biasanya rendah hati, tidak angkuh, iri, dongkol, sombong, gitu kan? Karena dia selalu belajar sama model-model yang lebih tinggi lagi, mengikuti mentornya, sehingga setiap hari selalu membahagiakan dan memulihkan orang, sehingga rezekinya tanpa batas masuk rekening kita semuanya. Itu. Pak Juli, Ya. kita punya banyak model nih. Kenapa saya tampilkan banyak model malam ini? Ada Bu I, ada tadi
ada Bu Haja Fatiarani, ada Pak Haji Harun Ar-Rasyid, dan yang tadi ada yang kita tampilkan adalah Miss Deo. Nah, itu kan rata-rata semua tadi kalau dilihat gambar-gambar tadi Pak Juli itu apa mitra-mitra tadi banyak kan wanita nih. Sosok wanita itu kayaknya kuat banget di bisnis jaringan gitu ya. Hampir kalau ya saya sih belum melakukan penelitian. 70 kali. 70% ya. Enggak. Ya perhitungan Pak Juli 70%. 70, Nah, 80% wanita. 70%, 80% wanita. Dan saya hari ini pengen menampilkan juga nih Pak Juli. Iya. Seorang inspirasi buat teman-teman juga ya. Ada bukunya di tangan saya, tapi saya lihat dulu siapakah beliau. Kita tampilkan profil yang satu ini dari seorang model milioner muslimah. Kira-kira gitu Pak Dari Juli. jutawan jadi miliarder. Jutawan jadi miliarder. Oke, kita Tampilannya. tampilkan. Inilah profil dari seorang model sukses untuk bapak-bapak dan ibu-ibu terutama di rumah. Allah engkau dekat, penuh kasih sayang, takkan pernah engkau biarkan hamba-Mu menangis. Masa lalu Bu Inkris, Pak. Allahu Akbar. Karena kasih sayang 23 tahun mengabdi di perguruan tinggi swasta, belum berhijab, belum syari, mengabdikan dirinya di dunia kampus. Sebuah perjalanan nggak mudah kayaknya Bu Inkris ya. Ya Allah. terjaga yang memberi segala. Tepat di 3 bulan menjalankan usaha Armina, bisa mengumrohkan 29 orang dari usaha Armina. Cita-citanya adalah membahagiakan kedua orang tua dan menjalankan perintahnya Rasulullah untuk bisa hadir di 3 masjid, mensiarkan rumahnya Allah. Di setiap nafas, di segala waktu, semua bersujud. Perjalanan syiar Baitullah menjadikan bisa keliling dunia, Pak Allahu Rida. Akbar. Dari benua Asia, benua Eropa, hanya satu benua yang belum. Ini adalah gambaran kesuksesan seorang wanita. Dan ini kalau tidak salah adalah penganugerahan pada Ibu Inkris ya. Tentang apresiasi yang keberapa ini Bu? Dari semua? 4. Allahu Akbar. Subhanallah, sebuah pencapaian yang tidak mudah untuk kita. Karena hari ini kita akan belajar juga. Kalau tadi kita sudah belajar dari beberapa orang yang luar biasa. Dan di video yang Bapak Ibu bisa saksikan, Bu Haja Inkrisa Supartina berada di paling depan dari para muslimah milioner. Dan akhirnya juga melahirkan banyak-banyak model-model para leader-leader yang sukses. Dan kita akan kulik dari pemikiran beliau, apa sih yang sebetulnya kekuatan beliau, agar kemudian mungkin banyak juga teman-teman yang akhirnya nanti akan merasakan begitu banyak, begitu besarnya
Ya kita akan belajar dari orang yang luar biasa ini. Saya sapa dulu karena tadi belum sempat sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Ingkris? warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Kita kasih kesempatan dulu Bu Ingkris untuk menyampaikan salamnya untuk teman-teman nih. Hari ini sudah hadir hampir 400 Bu Ingkris. Wah, luar biasa ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra miliarder di seluruh Nusantara, apa kabarnya? Sehat selalu ya. Kami dari Laguna Spring Jogja hadir lagi ini di edisi yang ke-10 dengan kekuatan di modeling. 10 hari atau 10 kali ilmu yang diberikan, semoga Bapak Ibu yang di luaran sana yang sedang lockdown dan sedang work from home ini itu bisa tetap jadi miliarder dalam kondisi apapun. Dan hari ini kita hadir dengan kekuatan di modeling. Nah, kekuatan di modeling ini itu yang kemudian pertama kali sebenarnya yang menyadarkan saya Pak Ringga ketika berada di bisnis ini, karena sebelumnya kan nggak punya model. Jadi kalau orang di jaringan itu kan kami itu bukan orang jaringan, kami dosen biasa ya Pak Ringga ya. Jadi ketika di dosen biasa kan semaunya sendiri, karena udah merasa bisa. Awal-awal ngerjakan di usaha ini tuh nggak ada modelnya. Jadi seperti kita masuk ke hutan belantara dengan bekal ilmu yang selama ini kita punya, kita bekerja di bisnis ini. Ternyata, waduh, gedebak-gedebuk Pak. Karena kan memang kita kerjanya di atas rata-rata. Di atas rata. Kalau kita di dosen itu saya ngajar dari jam pagi sampai sore. Memang saya kerjakan di bisnis ini 2 kali lipat sampai jam 12 malam. Ya. Tapi kan memang udah kita bahas kemarin kan, employ, self-employ sampai ke bisnis. Kita kan hijrah dari kuadran kiri ke kuadran miliarder. Tapi kan dulu nggak tahu ilmunya. Terus juga nggak punya model. Akhirnya di tahun kedua setelah kita bisa umroh 9 orang, di tahun kedua ternganga-nganga saya. Karena ternganga-nganga tuh kaget banget kali ya. Kaget banget loh, ternyata tempat saya kerja ini, tempat saya berbisnis ini, berikhtiar ini memberikan kesempatan mendapatkan unlimited apa yang saya butuhkan tadi. What I want to do-nya tuh dapat di sini gitu loh. What I want to do. Apa yang saya butuhkan tuh ternyata ada di sini. Ya uang, ya kebebasan, ya apa tuh sebenarnya ada dapat di sini. Cuman saya nggak tahu cara kerjanya, saya tidak mempunyai model contoh yang bisa menunjukkan kepada saya jalan. Ini loh, kalau memang Anda mau cepet tuh kayak gini gitu. Nah, sebentar. Ada kata kunci. Bu Ingkris tadi bilang ketika tadi bahwa Bu Ingkris tidak punya model, tapi akhirnya bisa melesat. Itu bagaimana proses untuk menemukan pelesatnya tadi itu tadi? Jadi di tahun 2010 kita masuk di Armina Reka Perdana, kemudian kita kerjakan itu 3 bulan bisa umroh, tapi setahun itu kita dengan gaya kita sendiri. Dengan gaya kita. Sendiri. Dan itu hampir rata-rata di semua teman-teman. Di semua teman-teman itu pokoknya mengandalkan ilmu lamanya. Nggak dapat apa-apa waktu itu. Tapi waktu di tahun 2011 itu setahun ya, itu saya langsung gini, ada top leader kami di sana, guru saya juga, itu dapat reward 1,3 miliar. Wow, buat saya yang orang jutaan ya. Tanggal 24 gajian, tanggal 1 udah koma gitu ya. Gitu kan, itu kan miliar. Loh, beneran toh miliar gitu. Tapi pada saat itu modelnya memang tinggi di atas ibu atau seperti apa? Maksud saya leader ibu itu tadi. Ya nggak meyakinkan buat saya Pak, gitu. Karena beliau, mohon maaf ini, itu mantan supir angkot. Mantan supir angkot. Jadi bukan yang merendahkan beliau, enggak. Tapi yang namanya orang sombong ya, kayak saya kan S2, terus dosen lagi, masa mau belajar sama beliau gitu, rasanya kok saya juga bisa gitu. Ini prinsip itu gitu. Saya merasa bisa. Dan itu yang membuat ibu tidak melesat sebelumnya. Tidak melesat. Dan lalu apa yang harus dilakukan ketika akhirnya menjadi melesat? Saya sampai gini, dong gitu. Saya orangnya gitu ya, Increase kemana aja gitu. Ceritanya menghajarkan diri sendiri nih. Saya kan gitu harus gitu ke diri saya sendiri ya. Sama-sama orang Armina, beliau masuk di Armina kan di April 2010, saya kan di Agustus. Nggak beda jauh gitu ya Pak ya.
Tapi kecepatan beliau itu menyadarkan saya, oh ternyata cara kerja saya selama ini mungkin sudah pas, tapi kurang tepat gitu. Bisa jadi sudah pas, Ya. tetapi jadi kayak kata seperti Pak Juli, modelnya itu kan harus terbukti, teruji ya, Iya. Bu Ingkris tadi. Dan ternyata Ibu melihat model yang jadi leader Ibu itu memang sudah terbukti. Betul. Tapi hanya kebetulan karena beliau secara tertentu hanya seorang tukang Ya, apa? itu mantan supir Mantan angkot. supir angkot. Berarti saya kemudian saya rubah semuanya. Saya betul-betul manut dengan apa yang beliau tunjukkan, namanya mentor kan. Nah, mentor ini saya ikuti betul dan memang kelihatan percepatannya. Tadinya nggak dapat Oke. apa-apa ya Pak ya. Maksudnya bukan nggak dapat apa-apa, maksudnya pencapaian di reward juga enggak. Tapi karena beliau dapat 1,3. 1 tahun saya kemudian belajar, itu kemudian dapatnya beliau 2,6, saya dapatnya 800. Kemudian tahun depannya beliau 2,7, saya dapatnya malah melampaui beliau 3,26 miliar. Jadi itulah kekuatan dari duplikasi tadi. Oh, jadi tadi Bu punya model, Iya. kemudian diduplikasikan. Ya, saya menduplikasikan betul apa yang beliau berikan kepada saya. Karena saya anggap dia mentor kan. Ah, oke. Mentor tuh emang nggak enak Pak. Punya mentor tuh nggak enak. Nggak enak. Kenapa Bu nggak Karena enak? kan saya maunya gini, dia bilang begini gitu. Dan kita harus patuh. Ya karena beliau udah menunjukkan hasil, ya saya harus patuh. Oh. Gitu. Saya pokoknya setahun itu saya ikuti betul. Karena saya penasaran dengan beliau bisa, kok maksud saya nggak bisa gitu. Jadi kuncinya Iya. duplikasi itu harus patuh. Patuh Pak. Lalu apa hubungannya dengan edifikasi, Bu? Nah, beliau mengajarkan, Bu Ingkris mau cepat di bisnis ini. Iya Pak, kalau mau cepat edifikasi lakukan. Itu. Edifikasi leadernya? Leadernya ya perusahaannya. Karena saya belum tahu edifikasi itu apa ya gitu ya. Tapi kemudian saya belajar banyak bahwa mengedifikasi itu memberikan kesempatan kepada beliau yang berbicara, beliau yang didahulukan, baru kita akan justru nanti diedifikasi balik sama beliau gitu. Oke, itu edifikasi, Iya. Bu. Jadi setelah duplikasi baru kemudian harus melakukan apa tuh biar ada di sini ada kata kerjasama. Kan biasanya kalau leader sudah duplikasi berarti dia merasa ini contoh yang aku aja. Apa perlu kita juga melakukan ketika kita ternyata sudah punya contoh yang sudah terbukti lah tadi gitu. Iya, kalau kita mau kan cuma ditanya gini aja, Bu Ingkris mau cepat? Iya, kalau mau cepat lakukan ini. Iya Pak, gitu aja. Kalau saya sih, oke saya lakukan. Nah, itu bentuknya ya. Bentuk namanya manut. Manut tuh bukan berarti kita apa kata leader iya aja, enggak juga gitu. Tapi manut itu kita harus bagaimana beliau mengajarkan on pada sistem kita. On pada sistem. Jadi duplikasi kepada siapa yang on pada sistem. Kalau enggak on pada sistem kita kayaknya saya tuh Oke, luar Ya, itu biasa yang- nih ya. Baru sebentar aja Bu Ingkris sudah ngasih ilmunya kepada kita luar biasa dan tentunya kita Memilih juga ya, pengen Pak. yang luar biasa tadi kita bicara tentang model. Ternyata seorang Bu Ingkris yang pikirannya hebat banget ya. S2 mau S3 kalau dulu selalu Iya. bilang ke Colorado. ya Colorado. Itu kan membuktikan bahwa Bu Ingkris punya nilai tinggi banget di akademis, tetapi ketika beliau mau sukses, yang Ibu lakukan adalah Ibu manut. Saya tinggalkan ilmu lama saya, Pak. Harus Untuk ditinggalkan. karena kan saya orang baru di bisnis ini. Oh. Saya mau sukses, sudah ada contoh sukses, kenapa saya mesti cari yang lain? Capek dong kalau gitu. Good banget. Jadi kerja cerdas. Wah, dapat nih Ringga dari. Jadi kuncinya rata-rata mungkin bagi sembahyang teman-teman hari ini gagal, bukan gagal ya, belum Iya, berhasil. belum cepat. Belum cepat. Belum Oh, cepat, belum iya. cepat. Iya. Kata-katanya benar. Tadi kata-kata Iya. Pak Juli bilangin uni astajib lakum. Kata-kata positif negatif terkabul. Nah, kalau mau cepat ternyata ilmu apapun yang sebelumnya dipakai dilepas Ya, dulu. lepas dulu, Pak. Harus begitu Harus ya Bu gitu. Ingkris ya. Kan kita mau dapat yang baru. Kalau kita ya istilahnya gelas kosong ya Pak. Oke. Ilmunya kalau nggak dikosongkan nanti kita sibuk banding-bandingin. Nah, sibuk banding-bandingin itu akhirnya pikiran kita nggak fokus seperti yang dibilang Pak Yuli tadi kan. Kalau pikirannya nggak fokus ya gimana rezekinya mau fokus ke kita gitu. Allahu Siap-siap aja Akbar. rezeki kita juga nggak fokus gitu. Iya. Dapat sedikit. Nih Bu Ingkris, ini ada 385 orang nih. Iya. Pesan Bu Ingkris buat teman-teman ya. Sebelum kita panggil lagi guru mentor kita nih, buat mentor Iya. kita untuk memberikan lagi materinya. Sebenarnya kan ini baru tahap 1 nih, udah sekian panjang ceritanya ya. Bu Ingkris pesan apa nih yang bisa disampaikan ke teman-teman, terutama para emak-emak kaum rebahan
yang hari ini harus di rumah. Bagaimana cara memilih mentor model sementara modelnya itu sekarang ini mereka mungkin cuma leader terdekatnya gitu loh. Kalau saya sendiri merasa emak-emak zaman sekarang ini atau teman-teman yang baru masuk di bisnis ini tuh beruntung banget. Karena modelnya kan banyak. Ya. Tinggal dia memilih, mau memilih model yang seberapa sesuai dengan pengennya dapat target berapa. Kalau saya sih senangnya target yang gede, maka mentor saya yang paling gede aja gitu kan. Tapi bukan berarti meninggalkan mentor kita yang terdekat. Mentor yang penting dipilih mentor yang on system. Mentor Yang yang on konsisten. pada sistem. Dia menggunakan alat kaya, menggunakan kurikulum, kemudian mengedukasi leadernya, bukan pinter dia sendiri gitu. Itu kunci ya, Bu? Kuncinya kalau mau bisnis jaringan. Oke. Iya. Luar biasa, pendek bener ceritanya, tapi Pak Juli, Pak Juli lagi, saking pengen tahu lebih dalam soalnya sama Pak Juli. Bu Ingrid udah kasih kita bahwa bisnis jaringan itu, kemarin kita udah belajar, bisnis jaringan itu bisnis tersistem. Jadi keunggulannya adalah di sistem. Jadi kalau mentornya juga nggak jalankan sistem, apa tuh namanya ya? Oke, Bapak Ibu yang luar biasa hari ini sebenarnya sudah hadir 400 orang nih. Luar biasa ya. Ternyata banyak yang butuh mentor, ini Pak Juli. Pak Juli udah kembali lagi bareng kita. Udah balik lagi. Mudah-mudahan ini nggak keganggu, tadi ada beberapa orang katanya sinyalnya ini, tapi mudah-mudahan sinyalnya udah makin bagus gitu. Pak Juli Irmayanto, Bu Ingrid ini tadi sudah kasih gambaran kepada kita semua. Tapi itu baru dalam kerangka membangun model. Oke. Nah, ini apa nih hubungannya dengan pembebasan kita Pak Juli? Nah, ini kan saya ambil lagi. Saya selalu Bapak sekalian tadi bilang bisnis yang bagus apabila bisnisnya adalah di jalannya Allah pasti ya. Satu. Kemudian kita semakin dekat sama Allah dan mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Satu lagi amal jariah. Amal berkah. jariah. Oke. Ini kita selalu ingatkan pada saya dan semuanya. Kita baca ya. Yeah. Sesungguhnya Allah tidak memandang wajah cantik, ganteng dan harta paling ya. Siap. Jadi walaupun Bapak Ibu hartanya banyak, ribetnya banyak, cantik, ganteng nggak dilihat. Yang dilihat adalah hati dan amal perbuatan. Hati dan amal perbuatan. Jadi ini sebenarnya apa? Jangan sampai Bapak Ibu menemukan model, tapi kalau dia ribetnya bagus, akhlaknya tidak bagus. Bisa jadi. Gitu ya Pak? Iya. Hati amalan yang dilihat sama Allah. Jangan sampai kita tergelincir. Rewardnya gede. Betul. Dia terus keluar. Biasanya kalau udah banyak gede kan muncul tuh. Kemarin di spiritual meter kan muncul tuh. Merasa paling bisa. Merasa tadi. Iya. Okay. Terus merasa paling. Iya. Nah, terus malah minus tuh kan. Oke. Nah, itu kita ingatkan dengan ini. Rasulullah sudah mengingatkan hati-hati. Tetap Allah tetap melihat bahwa oleh yang paling berkah adalah yang paling kaya yang bisa nolong banyak orang. Tapi itu bukan tujuan kan? Tujuan adalah hati dan amal berbuat. Makanya harus amal. Amal. Aduh, saya jadi pengen ngulik sih, kenapa hati yang menjadi patokan untuk kita tadi kita bicara tentang seorang mentor, seorang contoh leader, kenapa hatinya gitu ya yang di itu. Ini hubungannya dengan sesuatu apa gitu Pak Juli sampai kenapa hatinya yang jadi satu patokan? Memang hati tidak ketahuan, tapi hati itu kan munculnya di perasaan. Pak Riga hari ini kelihatannya bahagia hari ini. Alhamdulillah. Ya kan? Karena mau dapat handphone. Kan gitu. Bahagia. Bu Wizi juga senang kan? Kalau hatinya bagus, pikirannya dia bagus kan? Amin, bagus banget Pak. Saya juga bagus hari ini. Karena Ayu Hakim sekarang udah senang banget. Oh gitu. Teman baru. Oh, luar biasa. Kemudian kalau pikiran bagus, pikiran benar jauh ke depan, nanti tindakannya langsung action cepat gak? Langsung kita langsung action yang bagus-bagus, kebiasaannya langsung berubah yang baik. Berubah baik, karakternya dari berubah baik, nasinya jadi bagus Pak Lingga. Iya, siap Pak Juli. Ini ada kan diingatkan lagi, ketahuilah, sungguh di dalam tubuh manusia kita ada segumpal daging. Dan jika daging tersebut baik, maka baiklah seluruh tubuh. Hati, jantung. Jika rusak, tidak baik, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal daging itu adalah kolbu dan jantung. Aduh, hati-hati. Ini saya yang pun juga selalu tak ingat, wah hati-hati. Walaupun Allah sudah ngasih saya 30 jam, maka saya langsung kembalikan lagi pada umat. Kembalikan lagi pada umat. Seperti ini Pak Lingga. Pernah Bapak nyadarin enggak?
sebenarnya saya sama mungkin nggak perlu kan begini. Teman-teman jalan sendiri nggak apa-apa kok. Wong pendapatan kita udah 150 juta. Betul. Revenue 160 juta, berarti kan sebulan 100 juta. Ya. 250 juta cukup nggak di Jogja? Cukup. Ayo. Cukup. Sudah financial freedom. Sudah financial freedom. Tapi kamu yakin dengan kita berbagi ilmu waktu hari ini merinding nih, Bapak Ibu yang hari ini melihat ini secara serius loh. Bapak Ibu saya ikhlas Bapak Ibu jadi miliarder berikutnya. Amin. Nah kalau udah miliarder berikutnya Pak Dingga, kemarin kita Zoom meeting bilang, Bapak Ibu cita-citanya jangan sampai pendek. Yang di Madiun punya tempat tinggal di dekat Jogja saya, Purani di rumah saya, Mas Dewi di rumah. Jadi kita bikin komplek Pak Dingga. Ya. Komplek perumahan Muslim miliarder di Indonesia di Yogyakarta. Bisa nggak? Bisa. Pak. Bisa. Kalau cita-citanya rendah nggak akan dapat karena rezeki itu karena wadahnya gimana? Wadahnya gede nggak? Nih, sukses, sehat kan berkah. Yang namanya sukses kita ingat lagi. Kadang-kadang ini ada yang baru, yaitu sehat hatinya. Artinya Kalau hatinya bagus, pikirannya bagus. oke, yang tadi Kemudian ya, Pak badannya jadi sehat. Allahu Akbar. Ada COVID-19 hilang. Amin. Iyalah hatinya bagus. Masa mikirin COVID aja nggak Oh sempat. iya, betul. Oke? Iya, Terus iya. rekeningnya bertambah. Wis. Hatinya bahagia syukur, pikirannya lurus, badannya sehat, siar terus, rekeningnya bertambah. Allahu Akbar. Tadi saya lihat ada jamaah dapat hari 13 juta. Oh, Bu Eni dari Kendal. dari kenal betul. Aduh, betul, saya lihat ya Allah, selamat Bu Eni ya. Ah. Kalau Bu Ikis kayaknya 10 jutaan ini. Wah, Kelihatan. sudah ngalah tuh kantor nih, Pak. Ya nggak apa-apa, karena sistem. Ini yang luar biasa ya, Pak. Iya. Ternyata di bisnis yang kita jalankan ini, Bisa. seorang Bu Ingkris itu gaji hariannya bisa dikalahkan Belum oleh bisa. yang paling bawah. Saya tadi. aja dikaliin Bu Inggris kok. Oh, luar biasa. Paling di reward aja beda. Oh, betul. Tapi kalaupun dikaliin nggak apa-apa, udah financial freedom. Nah, ini Iya, bukti Nggak bukti. apa-apa, kan bangunnya ke sini. Iya, iya luar biasa. Kemudian Oke. kaya Kaya. hiha, Kaya kaya hiha. hati. Kalau hati kita bersih luas, ilmunya Allah datang. Ya, Tapi kalau hatinya Pak Ringga, Ya. hati Pak Ringga kalau pas galau ada dapat ilmu nggak? enggak juga Nggak sih, Pak Juli. mungkin. Betul, Pak Juli. Betul kan? Betul. Hati harus selalu dibersihkan dengan zikir. Oke. Nanti kita doa. Ya. Hati, ilmu datang, terus hartanya datang, Ya, amalnya berkah berlimpah. amin. Sudah. Lah ini kunci lagi. Sukses itu, ini saling mengingatkan lagi ya, hati-hati. Sukses kayak berkah jadi model, semoga modelnya itu sudah financial freedom. Kalau belum ya mendekati lah. Mendekati. Jadi nyari model yang punya passive income lebih besar dari biaya hidup. Betul. Oh iya. Nah, Diingatkan lagi kemarin di materi Iya. kita ya. Jadi yang namanya financial freedom itu adalah Passive passive income, income, biaya biaya hidup. hidup. Wah, kalau 13 juta tadi passive income, di Kendal berapa sih biaya hidupnya ya, Pak Juli? Nah, sekarang kita tambahin lagi Pak Ringga, Oke, biar Bu. clear nih. Oke. Karena impian itu akan menjadi target nih. Iya, betul. 100 juta per bulan, berarti kan 1 tahun 1,2 juta. Miliar. 1,2 miliar. 1,2 miliar. Kita ada kata-kata kita tambahin lagi tadi Oke. pagi. Saya Siap. tulis meraih 1 miliar yang pertama. 1 miliar yang pertama. Jadi saya sudah punya data. Yang pertama 1 miliar pertama Bu Inggris, Oke. terus Pak Yuli, Ya. kemudian Pak Harun Arosid. Ya. Semoga nanti Mas Dewi, Amin. Bu Novi sudah masuk. Nanti kalau udah ada, kita harus dibuktikan. Oh Bu Cici udah hampir. Bu Cici hampir. Oh iya, Oh, betul. nanti kita itu jadi model. Allahu Akbar. Gampang. Ini luar biasa. Pak Rika Bang. kan hampir. hampir, masih hampir. Pokoknya di Insya button Allah. print. Oh Siap. ini model-model 1 miliar pertama. Oke. Pak Juli, saya pengen tadi ngulik nih. Pak Juli kan tadi bilang, paling enggak kalau saya udah financial freedom, udah hebat udah punya penghasilan Bu Inggris sekian ratus juta setiap bulan. Kan nggak perlu ngelakuin ini. Saya pengen ke 1 kali ke sebulan. Pak Juli memang nggak butuh, tapi kita yang butuh, Pak. Oh. Kami yang butuh model. Iya. Kalau Pak Julinya kemudian nggak muncul, iya. nah model kami yang kemana harus mencarinya? Jadi goib ya. Jadi goib. Jadi teman-teman harus paham juga luar biasanya. Ya. Biasanya kan namanya kalau ini yang luar biasa di bisnis ini. Biasanya itu murid mencari guru, betul nggak? Ya. Nah kalau sekarang ini yang luar biasa dari Pak Juli dan ini wajib kita contoh adalah mentor mencari murid. Ya. Kira-kira nggak gitu nggak sih Betul. Pak Juli? Tetap sebenarnya kami sekarang bersyukur. Amin. Kalau kayak sendiri tuh gak enak Pak Ringga. Kaya sendiri. Ya apalagi ini. Ya, coba kita bayangin dulu nih teman-teman, punya penghasilan 1 miliar per bulan tapi sendiri Nggak di enak. satu pulau. Paling diminta sumbangan.
Ada Bu Engki sudah lumayan. Amin. Pak Riga paling enggak ikut saya kan dapat bagi hasil. Alhamdulillah. Kan lumayan. Siap, Pak. Ya kan? Iya. Jadi kayak yang hari ini nonton, saya doakan saya ikhlas semiliar bisa dapat. Amin. Asal punya planning doing controlling Pak Ringga. Planning Tidak doing boleh, harus punya. Saya udah teman-teman udah mulai. Klik lagi Pak Ringga. Siap, Ya. Pak. Ya. Ini mohon materinya agak slow ya karena ini modeling. Iya, Ya. betul. Klik. Kita ngulang Ada 20 halaman memang ini. Nah, ini tadi kita ulang sedikit tadi gini. Aduh, Udah. udah Pak Ringga. Udah. Klik lagi. Ini sudah. Ya. Nasib sudah. Subhanallah. Nah, ini Pak Juli. Wah, rahasia kaya. Waduh. Rahasia miliarder. Sebelum Pak Juli baca gini. Ya. Kenapa kita bicara tentang kekayaan? Karena memang model kita kan orang kaya, miliarder. Ya. Kalau Bapak Ibu memang hari ini modelnya bukan pengen nggak mau kaya, ya jangan nonton video ini. Jadi jangan lupa kalau mau kaya bagikan, ya, bagikan. Oh, ya, di-share. Iya, di-share. Bahasa Inggris sih Itu di-share. dulu share ya. Di-share. Jadi kalau udah share, bismillah doa saya dapat 100 juta per bulan Ya. dan meraih 1 miliar yang pertama. Oke Pak Juli, kita bicara tentang rahasia kaya. Jadi biar kita kulik nih Pak Juli. Apa sih sebetulnya cara dari yang bisa kita tiru, yang bisa kita contek dari orang-orang kaya, dari orang-orang yang sudah sukses itu, apa yang kita bisa kulik Pak Juli? Rahasia kaya itu kita sudah tahu, tapi ada buku yang saya refer adalah ini, buku Mahani Rezeki. Oh. Pak Nasrullah mengatakan Pak Nasrullah, ya. Rahasia kaya adalah menguasai pikiran. Menguasai pikiran. Pikiran harus dikontrol, harus selalu positif, harus selalu yang baik-baik, harus benar, dan wawasan jauh ke depan. Ya. Kuasai pikiran. Jadi kalau ada teman-teman yang tidak positif, ya udah tinggalin aja Pak Ringga. Jangan barengan berdebat. Karena alam bawah sadar kita ini hanya mengenal sama yang fokus Pak Ringga. Mengenal sama yang fokus. Hari ini yang fokus 300 ambil 400 itu nanti berhasil Pak. Allahu Akbar. Amin. Yang lain-lain nggak fokus, ya biasa. Soalnya sambil nonton sambil bobok ya. Kan ini coba, Bapak kalau di goyang-goyang ini kan Iya. kan nggak jadi. Ya ini Ya kan? nggak fokus ya, betul. Dan bentar lagi, hati-hati sama prasangka tidak baik. Prasangka tidak baik. Namanya suudon. Prasangka itu ada pikiran, prasangka yang baik pada leader, pada mentor, pada siapa saja, itu akan menghambat rezeki Pak Ringga. Siap. Dan merusak takdir. Keren nggak? Jadi Bapak Ibu akan jadi miliarder itu jadi miliarder gara-gara prasangkanya. Prasangkanya. Nanti jelasnya ikut Mahani Rezeki Pak Nasrullah. Oh. Bukan bidang saya. Oke. Nah, oke. Oke. Di sini. Nah ini Nah, Pak ini Pak Juli Ringga. kan kemarin ngasih PR nih ke saya. Ya, Pak. PR-nya tentang bukunya Tung Desa Waringin. Nah ini yang menarik nih, saya mengkulik-kuliknya ternyata ada apa sih langkah-langkahnya Pak Juli kalau ketika misalkan teman-teman itu sudah dari bicara dari dihitung minimal apa yang harus dilakukan nih ketika teman-teman akhirnya sudah tahu nih, contoh Pak Juli sebagai mentor, Bu Juli sebagai Bu Juli lagi, Bu Inggris. Baru kali ini saya manggil Bu Juli soalnya. Bu Inggris sebagai mentor juga sebagai model. Nah, Pak Juli boleh nggak disingkat nih teman-teman? Apa yang sih harus yang dilakukan? Langkah apa di awal agar mereka menjadi model? Apakah harus datang ke Laguna gitu langsung Pak Juli? Saya jadi muridnya kan ada dulu gitu Pak Juli kalau film Cina ya nggak Bu? Apa seperti itu atau seperti apa Pak Juli? Kalau sekarang kondisi lockdown ya langkahnya Bapak Ibu ikuti modelnya itu. Kalau modelnya Pak Yuli, Bapak Ibu ikut Facebook wajib. Terus dengerin berkali-kali biar Bapak Ibu ada rasa ada energi, ada spiritual yang dibangun. Misalnya bagus lagi Bapak Ibu nanti malam yang punya nomor telepon saya WA saya Pak Ringga. Itu banyak nyambung langsung ngasih kata kesan-kesannya apa. Jadi dia langsung bisa memberikan summary pada hari ini pertemuan, bikin kesan-kesan. Itu kan bangun rasa ini. Berhenti nih. Iya, betul. Terus saya langsung saya malam kadang-kadang saya telepon. Biasanya langsung nangis. Itu Pak Juli telepon tuh. Kalau nangis itu langsung nyambung itu. Allah. Kalau nggak nangis ya enggak. Oke. Bangun karena namanya rezeki sebenarnya di perasaan. Namanya rezeki di perasaan. Iya, Bapak dikasih uang banyak. Kalau perasaannya nggak bahagia, gunanya apa yo? Iya juga sih Pak. Ya toh? Iya, Pikiran itu alat aja caranya mengolah. Tapi perasaannya gimana? Oke. Makanya saya dulu kan punya prinsip alon-alon watun kelakon. Ini Jogja. Alon-alon kelakon. Wis ngene wae, ora sugih ora apa-apa kan gitu. Sekarang tak ganti. Cepet-cepet yang penting sugih gitu. Oh, itu penting ya Pak Juli Iya, buat ininya. iya.
Oke, sebelum kita masuk kepada kata kunci tentang kekuatan modeling, saya ingin menampilkan beberapa video yang mudah-mudahan ini bisa membangun perasa yang dipakai Pak Juli. Bagaimana kemudian dua orang yang ada di hadapan kita ini akan menjadi model sukses Anda. Oke, ini kita tampilkan video pertamanya. Salam Baitullah, Allahu Akbar. Sabar bos sekalian. Ya. Terima kasih ya Allah. Kami doakan yang menyaksikan video ini semuanya bisa dipanggil Allah ke Baitullah ini. Amin. Bisa umrah mengumrahkan, bisa haji menhajikan, bisa jadi miliarder, bahkan triliuner. Mensiarkan Baitullah harus dengan hati, dari hati ke hati, dan dengan hati pikiran yang terbaik. Insya Allah Bapak Ibu menjadi miliarder. Bu Inggris, apa menurut Bu Inggris sukses di pensiar Baitullah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi pensiar Baitullah harus yakin bahwa yang dikerjakan itu adalah menjadi penerus syiarnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Salam Baitullah. Kalau menurut kacamata Ayu Gania yang masih kuliah, ATM itu apa Kak Ayu? Amati, tiru, manut kepada leader yang sudah miliarder. Kalau kata-kata Hakim, sukses di papa mama jadi miliarder apa? Giat terus tanpa menyerah. Yang kedua yaitu tadi manut sama yang udah berhasil. Terima kasih Bunda Guri, terima kasih manajemen, terima kasih seluruh leader Anwar Dana. Pastikan Anda sukses bersama kami. Asal amati tiru miliarder. Sampai jumpa di puncak kejayaan Indonesia bersama Armina Rekudana dan APG. Salam Baitullah. Allahu Akbar. Ini ada kata kunci yang menarik kenapa video ini saya tampilkan. Dengarkan kata-kata Ayu Gania tadi, ya. Ikuti ATM leader sukses. Jadi itu sebuah kunci tentang modeling, gitu ya Pak Julia. Oke, kemudian juga ditambahkan lagi tuh sama Mas Hakim, ya kan? Giat. Nah, yang kedua lagi ditekan bahwa harus juga ikut ATM. Oh luar biasa Pak Juli. Pak Juli sebelum sampai ke kesimpulan Pak Juli, bisakah digambarkan pada kita ini kenapa Pak Juli sering mengulang-ulang kata-kata yang sama, yang pada akhirnya seperti tadi amati tiru miliarder. Kemudian diganti kemarin ada lagi Mari aksi tempel miliarder. Tempel miliarder. Ada yang berhubungan dengan mentor kalau salah. Sekarang kalau model amati tiru model. Oh, itu banyak ATM berarti Iya, kita nih ya. ATM kan. Karena biar ATM kita banyak. Aksi tiru modeling. Ya. Aksi tiru modeling. Pak Juli, aksi tiru modeling. Ya. Seberapa besar kemungkinan sukses itu ketika ternyata seseorang itu misalkan vol-volan? Ya, 100%. 100%. Misalnya modelin teh buat Rani. Bu Cici ngikuti Bu Rani, langkahnya tidurnya diikuti, cara mau diikuti 100% per Bu Rani. Bu Rani pengen seperti kami, ikuti saya, jangan aneh-aneh. Pak Harun juga sama, Mas Dewi juga sama. Itu aja Pak Ringga. Siap, Pak. Pak Ringga juga sama kan? Kenapa Pak Ringga saya paksa harus cepat seperti saya agar Pak Ringga ribetnya seperti Pak Yuli. Gitu. Salam Baitullah, Allahu Akbar. Ini sebagai masih ada Pak Ringga materi? Materinya tinggal kesimpulan Pak. Kesimpulan ya. Saya menampilkan video ini. Oh boleh, silakan. Ya ini. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilah. Teman-teman tolong diresapi dulu. Saya tidak akan bicara lebih panjang. Indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air matamu, kena pancaran ketenangan. Video ini adalah perjalanan umroh Pak Juli Irmayanto bersama seorang hafiz Quran, Pak Rahmat, dan Pak Budi, seorang yang mungkin bagi dia impiannya. Ini adalah kejadian yang luar biasa ketika Pak Juli membopong Pak Budi
yang memang tidak bisa tawaf di lantai tawaf karena beliau seharusnya memakai kursi roda, tapi Pak Juli mengajarkan kepada kita semua untuk membawa sebuah contoh hati yang sangat mulia. Bagaimana seorang miliarder, seorang yang sudah memiliki kebebasan keuangan, masih terus mau mencoba dan membantu siapapun untuk bisa mewujudkan impiannya. Tidak mudah saya rasa untuk seseorang menghadirkan kerendahan hati yang luar biasa. Dua orang yang punya keterbatasan fisik akhirnya dibantu oleh Pak Juli untuk bisa bertawaf. Bahkan bukan hanya itu, keduanya dibantu oleh Pak Juli untuk bisa mencium Hajar Aswad, yang mungkin buat sebagian orang juga tidak mudah. Sebuah sikap yang harus patut kita contoh, bagaimana Pak Juli mencontohkan kepada kita semua sebuah pikiran yang selalu berpikir positif. Ini adalah contoh HPS yang terbaik yang bisa Bapak Ibu contoh, yang bisa Bapak Ibu contek, bagaimana hati harus mulia, sikap yang terbaik, dan pikiran yang selalu positif. Karena buat saya dan buat sebagian teman-teman yang saat ini, model adalah sebuah kekuatan yang harus kita punya. Saya ingin menampilkan satu banyak video di hari ini, tapi saya rasa waktunya tidak cukup. Jadi kita berikan kepada Pak Juli satu statement yang luar biasa. Kekuatan modeling itu harus melakukan apa? Agar kita semua mulai hari ini melesat rezekinya, bisa meraih penghasilan 100 juta per bulan dan meraih 1 miliar yang pertama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Selama ini di luar sana mungkin di antara kita mencari model itu yang hasilnya secara finansial oke, Pak Ringga, yang ratusan juta miliaran, tapi jarang menemukan orang yang punya rezeki yang banyak tapi dia berbagi. Dan alhamdulillah saya sama Inggris berupaya bahwa harta, terutama harta itu adalah alat meraih bahagia dunia akhirat untuk menuju akhirat. Sehingga apa yang Allah berikan pada kami langsung kita alokasikan untuk kepentingan umat. Jadi, makanya kalau Bapak Ibu tadi melihat video tadi, memang itu panggilan hati kami. Kemarin juga saya dapat WA dari seorang tunanetra Pak Ginto itu menceritakan kebaikan apa yang dilakukan saya. Padahal saya memberi bantuannya hanya biasa, Pak Ringga. Tapi beliau menganggap Pak Ilu itu adalah seperti bagai malaikat yang menolong dia. Dan tadi kayak Mas Budi tadi, kalau saya sendiri ngelihat tuh nangis. Kenapa? Bayangkan seorang Pak Budi tidak punya kaki, kakinya cacat gara-gara salah suntik waktu itu, dia pengen umroh dan pendapatannya udah pasti nggak cukup. Begitu ketemu saya, karena terinspirasi sama Mas Sabar, terus saya bilang, nanti Pak Budi ketemu saya 13 kali, ikuti saya seminar, nanti pasti ada rezeki. Ternyata pertemuan kesekian Pak Budi dapat rezeki dari sedekah teman-teman. Terus kita bagi tugas waktu umroh, Pak Budi sama Mas Rahmat yang tunanetra dari Pati satu kamar dengan Mas Harjo ya. Saya bagi tugas tuh. Dan pada saat terakhir tawaf wada itu kan waktu itu sedih, teman-teman yang tidak bisa jalan kaki itu nggak boleh tawaf kan Pak Ringga. Terus saya janjian sama tim, yuk kita gendong dari hotel, kita gendong satu persatu. Logikanya saya nggak cukup gendong, nggak kuat lah. Tapi izin Allah saya pas tawaf
saya pengen dapat berkahnya Pak Lingga. Berkahnya, terus saya gendong dan saya tunjukkan saya nggak nangis. Saya nangisnya bersyukur saya bisa gendong beliau. Pak Budi juga nangis. Yang menarik waktu Pak Budi tawaf itu, setelah saya selesai satu, saya turun itu orang bergantian untuk gendong. Bantu. Itu artinya apa Bapak sekalian? Kita sekarang harus hati-hati sama orang-orang yang secara physically terkendala fisik, nggak mampu. Itu bisa jadi mereka lebih mulia daripada kita. Allahu Akbar. Karena buktinya di Baitullah dia banyak nolong. Seperti Pak Ginto ini juga sama. Ya. Pak Ginto waktu nyium Hajar Aswad kan dia ditolong orang. Nah, ini saya pengen tampilkan, dengarkan suaranya Pak Juli. Boleh. Nah, bismillah ya, kita coba dengarkan suara Pak Gito mudah-mudahan. Jadi itu adalah salah satu cara terbaik kalau Bapak pengen punya rezeki yang bersih, yang banyak, berkah berlimpah, yaitu adalah rendahkan hati untuk nolong orang-orang yang teraniaya. Karena doanya orang-orang yang teraniaya yang kecil itu insya Allah terkabul. Selain pemimpin yang adil, orang yang berpuasa. Jadi ini sebenarnya resep saja, resep yang saya lakukan dari dulu sampai sekarang. Saya walaupun saya dikasih yang tinggi, saya turunkan diri saya untuk bertemu dengan orang-orang yang secara kasat mata tidak dihargai oleh orang. Karena bisa jadi Allah ada di sana. Gitu. Yang saya hormati Bapak Haji Juli Irmayanto sekeluarga. Kalau masalah cerita tentang Pak Juli, waduh, nggak ada habis-habisnya. Orang beliau itu orang yang paling baik, saya bilang. Jadi bukan baru sekarang saya bilang beliau itu orang yang terbaik, khususnya buat saya ya. Dari dulu sampai sekarang beliau itu belum ada yang mengalahkannya kebaikannya kepada saya. Saya akan cerita sedikit masalah saya bisa umroh. Cerita ini memang sering saya ceritakan dulu, tapi jangan dikira saya sudah lupa masalah cerita ini ya. Dulu saya pernah bermimpi bahwa dalam mimpi saya itu duduk di sebuah apa ya, modelnya kayak buk gitu, apa namanya, yang semen. Nah terus ada yang bertanya, ada yang lewat gitu ya. Saya bertanya, ini daerah mana ya? Saya kok nggak kenal daerah ini. Ada yang bilang ini Mekah Pak. Saya dalam mimpi pun saya kaget, apa mungkin saya udah nyampe Mekah? Oh, ya karena yang dalam pikiran saya nggak punya uang untuk ke sana. Dan nggak lama kemudian Pak Juli datang. Waktu itu beliau sebagai pasien saya gitu ya, beliau pijit dengan saya. Karena saya tuh waktu itu saya sedang berdebat masalah agama dengan pasien sebelah yang sedang dipijit teman saya. Pak Juli ini tertarik mendengar saya cerita masalah agama. Setelah pasien itu pulang, Pak Juli ini kan belum, karena Pak Juli kan pijitnya di belakangan duluan mereka daripada saya. Jadi Pak Juli nanya, Pak Ginto bisa umroh enggak? Dalam hati saya, apa sih kok nggak nanya, Pak Juli nanya bisa umroh? Semua orang pasti bisa. Rupanya Pak Juli ini nanya, ini kan Pak Ginto, umroh ini kan kita harus jalan yang cukup panjang, karena mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, termasuk sa'i itu kan 7 kali. Oh, dalam hati saya mungkin itu Pak Juli, mungkin apa saya bisa jalan. Saya jawab, oh saya nggak bisa Pak Juli. Dulu saya di kampung dengan hanya kilo atau meter, 5 kilo saya jalan dulu. Saya mau apalagi cuma nggak jauh. Nah, oh kalau gitu kamu umroh, saya agak umroh mau nggak Pak Ginto? Saya jawab, saya mau Pak Juli, tapi bagaimana caranya kalau saya nggak punya uang? Saya bilang. Kata Pak Juli, gratis. Wah, di dalam hati saya dengan mulut saya berbeda. Dalam hati saya, apakah mungkin ada gratis? Tapi di mulut saya, oh mau Pak, mau. Saya bilang, kalau gratis. Terus Pak Juli nanya,
kebingungan setelah saya jawab mau. Tapi Pak Ginto nanti kan kalau Pak Ginto jalan harus sama siapa ya yang nuntun. Saya paham Pak Juli nanya gitu kan, Pak Juli sendiri kan sibuk ya, bukan saya aja yang diurus. Kesempatan itu ya karena saya cinta banget sama istri saya ya, saya ajukan juga. Udah Pak, istri saya aja yang nuntun saya. Kata Pak Juli, dia mau nggak? Niat nggak? Oh niat Pak. Tapi kalau tanya mau atau tidak, itu tentunya jawaban sama dengan saya Pak. Akhirnya Pak Juli nanya langsung ke istri saya, terus beliau minta fotokopi KTP saya dan istri saya. Tunggu bulan demi bulan, belum datang juga, sampai 6 bulan dia nggak datang. Tapi saya nggak berpikir kecewa dengan Pak Juli ya, karena banyak yang berjanji seperti itu kepada saya, tapi realitanya nggak ada, kenyataannya nggak ada. Nah nggak lama kemudian beliau datang, jadi Pak Ginto kita umroh bulan April katanya. April waktu itu kalau nggak salah April 2013 ya. Waktu itu hanya foto-foto aja. Singkat cerita waktu itu bulan Januari ya, bulan Desember 2012, Januari 2013 beliau datang lagi mengajak temannya. Akhirnya foto-foto. Singkat cerita bulan 2-nya beliau langsung datang bawa 2 koper yang isinya lengkap buat pergi haji lah, kain ihram gitu, dan istri saya. Bulan Maretnya beliau langsung suntik apa sih saya nggak bisa nyebut namanya, anti supaya kuat lah tubuh di Arab gitu kan. Bulan April beliau katakan tanggal 19 berangkat. Sekitar tanggal 19 nggak berangkat juga, saya telepon jadi nggak Pak. Tapi dalam hati saya pasti jadi, orang udah lengkap sih, udah dibeliin pakaian segala, saya sama Pak Juli dikasih uang segala, wah semacam ya. Jadi tanggal 26 kata Pak Juli, tanggal 26 besok Sabtu kita manasik gitu kan. Benar, Sabtu manasik tuh kasih Pak Juli lagi saya duit, nih Pak Ginto 500 buat kamu syukuran menang tetanggamu. Buat syukuran pun Pak Juli ngasih saya, Masya Allah. Ini orang, saya bilang orang apa malaikat nih, kok semuanya bertanggung jawab oleh Pak Juli. Nih saya seumur saya belum pernah ngasih saya 500 waktu itu ya. Ini Pak Juli udah mengumrohkan, ngasih buat syukuran pula. Aduh, saya nangis waktu itu, nangis bahagia betapa masih ada orang yang baik seperti ini, saya bilang gitu. Akhirnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Bapak Ibu, terima kasih buat sekalian berkenan mendengarkan suara hati Pak Ginto. Ya sebenarnya untuk diri saya, tapi hari ini kita syukuri Pak Ginto itu adalah, ibarat saya adalah bukan manusia yang tidak pernah lihat dunia ini, seperti malaikat juga Pak Rinda. Sekarang bayangkan apa gunanya Pak Ginto WA saya seperti tadi, wong saya sudah sudah dikasih anugerah banyak, tapi hari ini mungkin Pak Ginto, metode Pak Ginto menyampaikan suara hati agar bisa ditiru, bahwa tunanetra pun punya hak yang sama seperti kita. Saya malah pernah Pak Ginto yang tunanetra dibilang, Pak Ginto, kalau nanti Pak Ginto saya punya uang, mau nggak Pak Ginto tak carikan dokter dioperasi itu Pak Ginto, biar matanya bisa ngelihat. Pak Ginto jawabannya apa coba? Kalau kita mungkin langsung siap Pak Yuli, dia enggak. Jawabannya, terima kasih Pak Yuli, saya kalau mata saya dioperasi gitu, saya bisa jadi nanti rasa syukurnya pada Allah tidak bertambah. Coba bayangkan. Dan saya juga tanya Pak Ginto, nanti kalau masuk surga gimana? Siapa yang dicari? Pak Ginto kan nggak pernah lihat istri, nggak pernah lihat anak, nggak lihat saya. Yang dicari katanya saya dulu Pak.
mana Pak Yuli. Itu pelajaran bagi kita semuanya, Bapak sekalian. Yuk kita sama-sama memulai Ramadan ini. Saya terima kasih tadi Bu Horia, Bu Cici ke rumah Pak Kinto. Bahagia banget mereka. Sudah hampir sebulan nggak punya pasien, bayangkan. Dan di Ramadan ini beliau ya WA saya, itu pun saya memberi sekedarnya. Artinya kunci rezeki yang tanpa batas ada di hati. Hati kita kalau selalu rendahkan hati, selalu syukur, ikhlas, sabar, harus berbagi sama orang-orang yang teraniaya ini, insya Allah pikiran jadi baik, rezeki akan datang. Amin ya Allah. Nah, dalam konteks modeling, kesimpulannya adalah Bapak Ibu pasti punya rezeki tanpa batas. Siap. Tentukan model. Leader sukses jangan satu saja Pak Ringga. Kalau satu nanti bahaya, kalau satunya dia terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, kita nggak punya model lagi. Paling tidak ada 3 choice, 1, 2, 3 gitu. 1, 2 leader sukses sebagai model yang akan dicontoh pola berpikirnya, pola kebiasaannya, motivasinya dan sikap terbaiknya. Allah. Jadi Pak Ringga pun harus punya model, jangan hanya Pak Yuli. Nah, karena kadang-kadang manusia kan, loh kok modelku saya begini. Nah, karena kita prasangkanya kadang-kadang nggak sama. Kemudian amati tiru model. Dan aksi tempel model sehingga satu frekuensi. Hari ini Bapak Ibu saya doakan yang lihat video ini semua frekuensinya sama, melihatnya cepat itu. Amin ya Allah. Tapi kalau yang nonton siaran berulang akan beda Pak Rinda. Gitu ya Pak Juli ya. Ya. HPS-nya akan sama sehingga rezeki tempatnya akan datang. Terus satu lagi, teruslah edifikasi. Promosikan, menceritakan model-model Anda itu dalam siapa? Pada pasangan, pada yang anak-anak, pada orang tua, modelnya itu gimana, ceritakan. Ini model. Jadi model sukses dengan memahami kisah suksesnya gimana. Jangan langsung enaknya doang, masa lalunya gimana. Nah, kemudian bangun interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini penting. Kirim doa pada model. Kalau Pak Ringga ngirim doa saya terus, nanti ketemu terus. Amin. Kirim Al-Fatihah pada modelnya. Kirim Al-Fatihah kan gampang ya, malam hari sambil tidur Al-Fatihah. Makanya kan saya di grup kan yang pengen riwayatnya tembus kirim ke saya. Siap. Nanti saya biasanya pas kondisi tak beri Al-Fatihah. Karena bisa jadi ketika saya kirim itulah yang terkabul. Amin ya Allah. Interaksi profil. Nah, handphone itu Bapak Ibu jangan mengeluarkan profil-profil yang bukan model Pak Ringga. Profil. Iya, profil di handphone. Ya. Profil mana ya? Seperti ini kan saya profilnya kan para raja Pak Ringga di rumah. Ada Bung Karno, ada Sultawati, ini semua raja-raja. Profil saya malah nggak ada. Ya kan, anak-anak aja nggak muncul. Nah, gini profil di handphone, medsos, BA, FB, Instagram itu orang-orang sukses. Siapa aja? Kira-kira gitu, Pak Ringga. Oh, luar biasa. Kita sudah hampir 1,5 jam dan kita saatnya. Kenapa tadi kita tarik tentang Pak Juli? Karena buat saya Pak Juli dan buat bagian teman-teman adalah mentor kita. Dan tadi Pak Juli sudah tekankan berkali-kali 90% kesuksesan itu adalah dari HPS. Maka mudah-mudahan dengan video, dengan suara Pak Juli tadi, teman-teman tergerak untuk mencontoh Pak Juli, membuat banyak orang yang terbantu. Oke, sebagai penutup seperti biasa kita akan minta doa terbaik dari Pak Juli semua. Pastikan Bapak Ibu namanya ditulis ya, sambil juga ditulis di kolom komentar dan jangan lupa dibagikan agar energi doa ini masuk kepada Bapak Ibu semua. Kita langsung serahkan doa kita kepada guru militer kita, Dr. Andes Juli Irmayanto. Para kekasih Allah, para calon temunya Allah, para sahabat militer, para mitra-mitra yang jujur amanah, kita rendahkan hati bersama-sama berdoa. Insya Allah di bulan suci Ramadan ini apa yang kita sampaikan dikabulkan sama Allah. Sehingga impian-impian Bapak sekalian, cita-cita tahun ini dikabulkan sama Allah. Kita awali dengan zikir, kemudian Bapak Ibu cukup mengaminkan nggih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah
wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa nikmata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wa nikmata lak wal mulka la syarika lak. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Mari hadirkan fisik kita, spiritual kita, roh kita seolah-olah ada di depan Baitullah. Di sebelah kiri kita ada ibu kita yang sudah sepuh, sudah tua. Sebelah kanan kita ada ayah kita, orang tua kita. Ada istri kita, suami kita, anak-anak kita, dan keluarga besar kita ada di depan Baitullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma al-haqqa haqqa warzuqna tiba'a wal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, ampuni segala dosa kesalahan hamba-Mu ini ya Allah. Ampuni segala dosa kesalahan leader-leader kami. Ampuni segala dosa mitra-mitra kami. Ampuni segala dosa leader-leader mitra kami yang tidak pernah ATM pada gurunya ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa ibu bapak kami. Ibu bapak kami merindukan Baitullah-Mu, namun sampai sekarang belum bisa ya Allah. Kami sebagai anaknya belum bisa membahagiakan lebaran hari ini. Kami harus bertahan di rumah dalam kondisi lockdown ini. Kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali berdoa berzikir padamu ya Allah. Ya Allah, takdirkan kami bisa melewati kondisi seperti ini dan kami anggap menjadi gua keajaiban ya Allah. Takdirkan kami bisa melewati kondisi yang tidak baik ini, kemudian kami bisa tahun ini bisa umroh mengumrahkan, bisa bertawaf bersama ibu bapak kami, bisa mencontoh kain kiswah, bisa sholat di Hijr Ismail, bisa sholat di depan multajam, bisa berdoa di depan multajam sehingga Kau kabulkan doa-doa kami, bisa mencium hajar aswad-Mu. Pak Kinto yang tunanetra pun bisa, masa kami tidak bisa ya Allah. Pak Kinto yang tunanetra pun ingin umroh, ingin haji, masa kami yang masih sehat ini tidak bisa. Kalau kami selama ini prioritasnya adalah untuk duniawi ya Allah, maafkan di antara kami yang belum umroh ya Allah. Kami bertobat tahun ini harus umroh ya Allah. Kami takut sekali ya Allah kalau di antara kami meninggal dunia belum umroh apalagi haji. Maafkan kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Takdirkan ya hari ini menyaksikan budi ini, Kau takdirkan ya Allah bisa umroh, bisa haji ya Allah. Ya Allah, takdirkan kami selalu punya sifat-sifat yang baik, hati yang bersih, suci, mulia, selalu punya pikiran yang baik, benar dan jauh ke depan, punya sikap-sikap yang mulia, yang terbaik untuk menolong sebanyak-banyak orang, terutama orang-orang yang kecil, terutama orang-orang yang teraniaya, terutama orang-orang yang du'afa ya Allah. Karena sebaik-baik manusia yang orang-orang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau pertemukan kami PT Armina Perdana yang ownernya sangat jujur, amanah, Bunda Goril dan Mas Rehan.
Terima kasih ya Allah, kepertemuan kami PT Arminarika Farmasia pertama yang terbukti dalam 2 tahun ini bisa menjadikan kami jutawan bahkan miliarder ya Allah. Sehatkan manajemen kami ya Allah, sehatkan para leader-leader kami, sehatkan mentor-mentor kami, sehatkan mitra-mitra kami sehingga kami semuanya bisa meraih hidup sukses, sehat, berkah, punya pendapatan 100 juta per bulan, punya pendapatan 1 miliar bagi engkau kecil ya Allah. Kami butuh kaya, kami butuh miliarder ya Allah, sehingga suatu saat nanti ketika kaya kami bisa menolong orang-orang yang selama ini menghina kami, memfitnah kami, merendahkan kami ya Allah. Terima kasih Allah, terima kasih Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, pasti di antara kami suatu saat pasti meninggal dunia. Pastikan kami meninggal dunia dalam kondisi yang terbaik, bisa mendulang harta yang bersih berlimpah untuk anak-anak cucu kami sehingga berguna bagi nusa dan bangsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih Allah, maafkan kami ya Allah. Terima kasih Allah, maafkan kami ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur pada Allah. Mudah-mudahan semua doa kita dikabulkan. Dan teman-teman yang menulis namanya hari ini menjadi bagian dari doa-doa kita. Dan insya Allah semuanya menjadi tamu-tamunya Allah segera setelah coronanya tidak lagi ada di bumi ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita belajar banyak tentang modeling, sebuah ilmu yang luar biasa. Dan tentunya juga agenda kita masih banyak banget Pak Juli, dan insya Allah besok kita punya agenda baru, dan ini juga bagian dari meningkatkan ya. Tadi sih kita pengen undang beliau nih ya, tapi rasanya kita belum sempat menghadirkan beliau, tapi insya Allah ya. Jadi ini kayaknya kalau langsung cerita kayak gini gimana gitu ya. Tadi udah luar biasa, modelnya luar biasa. Dan jadi buat teman-teman, saya sebelum tutup ini ada undangan buat teman-teman yang mau ikut pelatihan Mitra Miliarder Online khusus ya. Jadi ilmunya Pak Juli akan semakin diperdalam lagi ya, sudah dalam-dalam dengan membuat yang namanya high class response. Nah, Pak Juli kan bicara tadi sudah panjang. Ternyata kuncinya itu bukan pada situasinya, tetapi pada responnya. Nah, mudah-mudahan nanti respon Bapak Ibu luar biasanya. Memang ini kelas berbayar ya, 4 kali sesi. Ini luar biasa 4 kali sesi. Saya ikut juga loh Pak. Wah, Pak Juli sama Bu Iki paling pertama tuh ya. Kalau di luar sana bayarnya berapa ini? Setahu saya dulu 1,5 juta, 2 juta setengah Pak Juli. Berarti termurah sedunia. Termurah sedunia Pak Juli. Pasti kan ikut, saya juga ikut loh. Karena harus tak asal lagi. Oke, high class response. Kenapa kita penting? Karena kita udah dikajarin nih, hampir 13 ilmunya Pak Juli. Semuanya sama. Tetapi yang membedakan adalah respon dari kita semua. So dari saya, respon Anda yang positif akan menjadi nilai positif untuk Anda semua. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Saya dari Laguna Spring Jogja, Pak Juli Irmayanto, Ibu Ingkrisa Supartina, dan kru belakang kita ada Ayu Gania, ada Wiji Sakti Rahmawati, dan kru Mbak Marni dan Mas Hakim yang hari ini agak lagi surat sehat banget gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai jumpa besok di acara Kang Hari Firmansyah. Silahkan menghubungi saya yang bagian mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.